Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Umar Rashid. Saya mahasiswa semester 6 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips dan juga strategi bagaimana caranya belajar dan menghafalkan Al-Quran berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga teori yang telah saya pelajarkan selama saya menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan pernah belajar dan juga menghafalkan Al-Quran, dan saya meyakini bahwasannya tingkat kesuksesan seseorang itu mampu untuk menghafalkan Al-Quran bukan berdasarkan pada kecerdasan intelektual seseorang, tetapi lebih memprioritaskan bagaimana kekuatan niatnya, bagaimana semangat yang dia usungkan, bagaimana konsistensi yang dia kerahkan, dan juga bagaimana metode yang dia gunakan selama proses dia menghafalkan Al-Quran. Sebelum kita menuju pada teori ataupun metode-metode yang praktis yang nantinya akan digunakan untuk menghafalkan Al-Quran, teman-teman perlu kita menemukan motivasi kita masing-masing untuk mampu menyelesaikan target kita untuk menghafalkan Al-Quran. Karena menyelesaikan hafalan Al-Quran itu merupakan tujuan yang besar. Jadi diperlukan sebuah motivasi yang kuat untuk bisa menggapainya. Ibaratnya adalah motivasi ini sebagai bahan bakar untuk kendaraan kita agar kita bisa menyelesaikan tujuan kita untuk menghafalkan Al-Quran. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada metode dalam menghafalkan Al-Quran. Sebelumnya perlu kita tegaskan bahwasannya ada banyak cara, ada banyak metode dalam menghafalkan Al-Quran. Teman-teman bisa mengaksesnya, mencarinya di beberapa internet yang sudah berseliweran. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ada satu metode yang menurut saya ini cocok untuk pemula dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi metode ini sudah diterapkan pada metode klasik dalam menghafalkan Al-Quran ya. Jadi namanya adalah metode talqin dan juga tikrar. Jadi talqin yang dimaksud adalah kita mendengarkan langsung bacaan dari seorang masyayikh atau seorang guru. Setelah kita mendengarkan, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, lalu kita mempraktekkan bacaan tersebut di depan guru kita, dan setelah itu guru merasa sudah cukup, maka kita lanjut pada proses tikrar. Tikrar itu adalah kita mengulang hafalan kita secara terus-menerus. Kenapa menurut saya metode ini sangat praktis, sangat ampuh gitu untuk pemula? Karena dengan kita menggunakan metode tikrar, itu akan memberikan long term memory pada otak kita. Karena dengan kita mengulang-ulang terus informasi yang sama, maka itu akan melekat pada otak kita. Sehingga menghafal Al-Quran itu akan mudah, dan tentu di jangka panjangnya kita akan selain sulit untuk lupa, kita juga akan mudah untuk mengingat karena otak kita dibiasakan untuk mengingat informasi yang sama. Jadi itu adalah metode yang saya sarankan, yaitu metode talqin dan juga metode tikrar dalam menghafalkan Al-Quran khusus bagi pemula. Nah, dalam praktiknya kurang lebih ada sekitar 5 langkah yang perlu kita ketahui. Itu langkah yang pertama, kita mendengarkan bacaan dari masyayikh untuk kita tahu mana yang salah atau mana yang benar. Lalu kita membaca satu halaman itu di depan guru kita. Jadi ketika kita ada salah gitu dalam membacanya, ya nanti bakal dibenerin sama gurunya gitu. Kalau misalnya nggak ada salah, udah di ACC, dan akhirnya ya dilanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai mengulang-ulang hafalan. Dan itu tidak langsung banyak, kayak 1 atau 2 ayat dulu itu diulang-ulang. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim, gitu terus sampai ingat 1 ayat. Lalu kalau udah 1 ayat berikutnya lagi ingat terus. Baru setelah itu langkah yang ketiga, menghubungkan ayat tersebut.
Tadi kan udah dihafal tuh 1 2 3 ayat. Terus dihubungin tuh ayatnya, ayat 1 2 3 tuh, tapi jangan lihat mushaf, tutup mata. Itu. Terus yang keempat apa ya? Oh, itu yang keempat. Nah, baru yang kelima itu murojaah 1 halaman penuh. Jadi pokoknya tuh gampangnya 1 halaman nih. Ayat 1 tuh dihafal 1 ayat, terus diulang-ulang. Setelah merasa udah cukup 1 ayat itu, beralih pada ayat berikutnya. Terus diulang lagi, ulang. Terus kalau udah dirasa cukup, kita ulang lagi di ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ulang dengan tanpa membaca atau melihat Al-Quran. Ulang, kalau udah terusin gitu sampai bawah. Memang itu akan memakan waktu yang sangat lama, tetapi itu akan sangat memudahkan teman-teman. Karena ketika kita sudah terbiasa mengingat informasi yang sama, maka kedepannya otak kita akan terbiasa untuk mengingat informasi. Jadi akan mudah nanti hafalnya. Kayak gitulah pokoknya. Coba aja lah. Kebanyakan teori, ngaji. Nah, yang terakhir ini adalah tips gitu bagi para pemula ketika ingin mulai menghafalkan Al-Quran. Jadi yang pertama, teman-teman itu temukan dan tentukan target yang realistis. Jadi semuanya itu dimulai dari yang terkecil. Jangan memaksakan diri untuk menghafal langsung banyak, jangan. Karena kita perlu membiasakan otak kita. Jadi mulailah dari potongan-potongan ayat. Lanjut pada 1 ayat penuh. Lanjut pada setengah halaman. Lanjut pada 1 halaman, 1 lembar, dan seterusnya. Jadi tentukan target yang realistis. Misalnya saya pengen menghafal 1 minggu itu 1 halaman misal, atau 1 minggu itu 1 lembar misal. Nggak apa-apa. It's okay. Yang penting mulai menghafal Al-Quran. Lalu target yang kedua, tentukan waktu yang cocok. Tentukan waktu yang luang. Tentukan waktu yang otak itu nggak panas. Kalau ada rekomendasi dari saya, yang pertama itu habis subuh atau sebelum subuh. Oh, itu mantap itu. Sebelum subuh atau setelah subuh enak tuh. Masuk ke otak. Yang kedua, sore. Tapi kalau misalnya kerja nggak usah sore, malam sebelum tidur baca-baca. Nah, sebelum tidur tuh baca-baca aja. Baca. Nanti pagi pas ngafal gampang tuh. Serius. Percaya deh. Baru yang ketiga, jangan lupa murojaah. Sehari sehalaman nggak apa-apa ya. It's okay. Nggak usah banyak-banyak, penting konsisten. 1 hari 1 halaman, besoknya 1 halaman, besoknya 1 halaman, besoknya 1 halaman juga. Gitulah. Lalu yang keempat, cari guru, cari mentor. Kenapa? Biar terarahkan. Karena kalau sendiri tuh gampang terdistract sama setan. Setan HP tuh, kayak gitu. Lalu yang kelima, selalu tanamkan niat. Selalu memperbarui niat. Karena niat itu penting. Walaupun kita punya ambisi yang besar untuk menghafalkan Al-Quran, tapi kalau kita tidak punya niat dan kemauan yang kuat, maka itu akan menjadi sebuah wacana, bro. Jadi harus menentukan niat, memperbarui niat, dan semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada perkataan dan gestur tubuh yang tidak mengenakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.